proyek RDF ini dampaknya bukan memberikan dampak yang positif, tapi malah membawa dampak yang negatif buat kita semua. Makanya kita minta ini di stop, tidak ada operasi sama sekali, sambil nanti mereka mengevaluasi. Tapi dengan catatan bahwa uji cobanya mereka ini punya tenggat waktu dan juga punya batasan. Berapa lama ini akan uji coba dan sampai kapan ini uji cobanya dilangsungkan. Kalau berulang kali uji coba ini ternyata gagal, kita sepakati bahwa ini stop. Tidak ada lagi kegiatan RDF. Tapi tadi warga memberikan waktu tenggat nggak sih untuk uji coba ini? Kita tidak memberikan tenggat karena kalau nanti kita berikan tenggat maka kita buru-buru dalam mencari kesalahannya kenapa RDF ini tidak berfungsi dengan maksimal. Kami memberikan waktu seluas-luasnya kepada mereka untuk melakukan perbaikan. Kalau bisa setahun lebih bagus, malah kita jadi tidak mencium bau RDF gitu loh. Lebih lama lebih bagus kalau itu. Ya, semakin maka melakukan pengembangan, improvement, mencari letak kesempurnaan itu jauh lebih bagus. Maksud kami tidak usah terburu-buru, tidak usah dikejar-kejar oleh deadline, tidak usah dikejar-kejar oleh waktu, tapi warga ini terjamin. Jangan sampai mereka target 1 bulan, 2 bulan harus beroperasi, ternyata dampaknya ada di kami. Pikirkan juga sebaik-baiknya. Silahkan berimprovisasi, silahkan mereka mengundang para ahli dan pakar untuk mencari formula yang pas RDF ini seperti apa. Kita banyak contoh RDF di luar negeri ya, di Singapura, di Jerman yang mungkin bagus. Kita bisa belajar dari sana. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan. Yang penting ketika beroperasi tidak ada efek sama sekali. Bukan hanya menghilangkan bau, kami maunya tidak ada bau sama sekali, zero pollution, dan juga tidak ada dampak sama sekali. Demikian. Pak, mungkin boleh Pak, kemarin kan Pak Gubernur juga bilang Pak, kalau warga yang sakit ini akan ditanggung gitu sama pemerintah, itu sudah dilaporkan ke Pak warga-warga yang sakit ini atau gimana Pak? Iya, ke depan kami akan membuka posko pengaduan untuk warga yang terdampak. Nanti kami akan memfasilitasi kepada warga, bukan hanya kepada warga Jakarta dan Bekasi, tapi warga yang ada di sekitarnya kami akan buka posko pengaduan. Nanti kami akan menjembatani antara teman-teman yang ada di forum dengan pihak dinas kesehatan, baik kesehatan yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bekasi, supaya kami juga bisa membantu atau mengadvokasi warga-warga yang menderita penyakit ISPA dan juga radang selaput mata. Pak, ini misalnya tadi tuntutan ataupun kesepakatan warga ini tidak dipenuhi, apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Kami ada beberapa opsi. Yang pertama, kita akan meningkatkan eskalasi, kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Kami per hari ini juga sudah mengandeng teman-teman dari Walhi, teman-teman dari LBH Ansor untuk melakukan gugatan. Mungkin kita mempertimbangkan itu juga, mempertimbangkan juga untuk melaporkan ke Bareskrim tentang adanya tindak pidana pencemaran udara. Dan kami juga mempertimbangkan untuk melakukan demo yang lebih besar lagi. Mungkin kami akan melakukan demo tidak hanya di DPRD, tapi ke DPR RI. Karena ini sudah lintas provinsi dan lintas kabupaten kota. Pak, mungkin yang dari Bekasi boleh disampaikan. Ini kan selama ini kita ketahui kan hanya warga Rorotan dan JGC gitu Pak. Sebenarnya dampak yang dirasakan warga Bekasi apa sih Pak? Baik, makanya kami warga dari Bekasi ikut unjuk rasa ini karena secara letak benar di DKI, tetapi secara dampak kita sangat paling terdampak malah di Bekasi ini. Makanya kita ambil langkah untuk demo ini, salah satunya itu tadi karena baunya sangat luar biasa. Bahkan kami tinggal di Aralia, di klaster Aralia Harapan Indah. Itu bahkan kita setengah jam untuk di luar rumah itu kita tidak sanggup. Dan itu baunya sangat nyesak di dada dan sangat bau sekali. Maka dari itu berdasarkan informasi dari warga yang lain juga dan keberatan warga yang lain, kita mengadakan demo ini. Kalau misalkan ini nanti tidak ditanggapin, kami pun sebagai warga Jawa Barat, kami akan mengadu ke gubernur kita juga. Walaupun ini letaknya bukan di Jawa Barat, tetapi kami akan mengadu ke Pak Dedi, selaku gubernur Jawa Barat. Kami akan mengadu, karena warganya terdampak yang sangat luar biasa. Kalau dari warga Bapak sendiri, apakah sudah ada yang terkena ISPA juga atau gimana Pak? Kebetulan kalau warga kita belum, cuman warga yang untuk di Tambun Permata, untuk di Karangtengah, udah mulai informasi ada, cuman belum dilaporkan secara spesifikasinya belum. Pak, terkait dengan izin AMDAL katanya ada yang bilang izinnya cacat Pak, belum izin sempurna gitu. Kalau soal itu karena memang kita beda wilayah, mohon maaf, karena kita letaknya di Jawa Barat. Kalau soal itu kita tidak bisa menanggapi secara detail karena kita beda wilayah, mohon maaf. Terima kasih banyak Mbak, makasih. Langsung dengan Pak Agung selaku Kepala RDF, didampingi dengan Pak Angga selaku KSO Wika Jakon, dan juga dari beberapa pihak Muspika yang hadir. Intinya bahwa keinginan kami supaya RDF Plan Rorotan ini berhenti beroperasi dikabulkan. Jadi tidak akan ada operasi, mereka akan mulai berhenti beroperasi mulai hari ini dan tidak ada kegiatan apapun sampai
Lebaran ini selesai. Kan awalnya ada isu bahwa mereka akan melakukan peresmian di bulan April. Itu semua kita sepakati tidak ada peresmian. Sampai warga duduk kembali bersama-sama dengan kita untuk bicara mengevaluasi RDF Plan ini. Demikian. Ya, Pak, ini yang hadir dari warga mana saja sih, Pak? Ya, yang hadir ini dari bukan hanya warga Jakarta. Saya wakil warga Jakarta. Sementara ini ada warga Bekasi, Harapan Indah, dan juga dari Pusaka Tengah, Tarumajaya. Jadi ada 4 daerah yang bergabung pada hari ini, begitu. Termasuk Rorotan, Pak. Ya, Rorotan. Oh ya, masuk Rorotan. Siap. Pak, mungkin boleh disampaikan lagi, Pak. Tadi kan juga sempat masuk ke dalam itu tuntutannya apa dan kesepakatan apa saja, Pak? Ya, tuntutan kami sebenarnya sederhana. Kami tidak ingin ada dampak yang ditimbulkan dari RDF ini. Ini kan proyek pemerintah yang nilainya juga besar, fantastis, 1,4 triliun. Kami berharap sebenarnya proyek ini bisa bermanfaat buat warga Jakarta. Tapi kalau ternyata proyek yang nilainya besar dan fantastis ini membuat warga Jakarta dan Bekasi merugi, kami meminta ini ditutup. Karena sudah banyak korban. Dari warga kami sudah sekitar 17 orang yang terkena ISPA dan juga radang selaput mata.